Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami boleh bersekutu untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu itu. Berikan bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan dan hikmat kepada hamba-Mu supaya dapat menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ke-5. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka yang telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita beri judul, Yesuslah terang dunia. Nubuat Nabi Yesaya ini merupakan suatu berita sukacita karena memberitakan keselamatan yang sudah dekat. Semua manusia berada dalam kegelapan karena perbuatan dosanya. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian disebutkan di Roma 3 ayat 23. Akibat dosa tersebut, manusia bukan saja berada dalam lembah kekelaman, akan tetapi demi keadilan Tuhan harus mendapat upah maut. Tertulis di Roma 6 ayat 23. Manusia tidak mungkin bisa melepaskan dirinya sendiri dari kutuk dosa itu, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Tuhan berfirman, Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Karena tidak ada lagi manusia yang kudus, maka semua kita terancam dengan upah kematian. Namun, Nabi Yesaya dalam nats ini telah menubuatkan munculnya terang besar, menyinari kekelaman itu melalui kelahiran seorang anak dari keturunan Daud karena kasih Allah. Allah
sungguh mengasihi manusia. Allah tidak menginginkan kematian manusia berdosa, tetapi menginginkan manusia berdosa itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Allah datang dalam rupa manusia di dalam diri Yesus, yaitu tunas yang keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Demikian disebutkan di Yesaya 11 ayat 1. Allah sendiri yang berinisiatif menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, supaya darah dan nyawanya sebagai manusia yang tidak berdosa diberikan untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Yesus itu disebut sebagai penasehat ajaib dan Raja Damai, karena melalui penebusannya atas dosa-dosa kita, manusia berdosa ini diperdamaikan kembali bersama Tuhan Allah. Bahkan manusia yang telah ditebus oleh darah dari Tuhan Yesus itu akan menjadi anak-anak Allah dan menjadi pewaris kerajaan surga. Yesus mempunyai kekuasaan yang besar dan damai sejahtera yang tak berkesudahan untuk meneguhkan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, kita pun yang telah ditebus oleh darah Yesus patut menjadi pembawa damai, keadilan, dan kebenaran di rumah tangga kita masing-masing, di tempat persekutuan kita di gereja, di tempat kerja kita, bahkan di lingkungan masyarakat tempat kita bergaul sehari-hari. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita dalam masa Advent. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memestakan kelahiran Yesus dengan sukacita yang besar. Karena Yesus adalah terang dunia yang membuat jalan kita menjadi terang. Di Yohanes 8 ayat 12, Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa pengamat mengatakan bahwa di tahun 2021 nanti kita masih menghadapi banyak kesulitan. Masalah pandemi corona belum dapat diatasi. Dampaknya terhadap perekonomian dan juga terhadap pergerakan kita menjadi sangat tetap terbatas, baik untuk melakukan pekerjaan maupun untuk melakukan ibadah di dalam persekutuan kita. Namun karena Tuhan kita itu, Yesus itu adalah terang dunia, maka Yesus juga akan menerangi perjalanan kita untuk tahun 2021 yang akan datang. Oleh sebab itu, maka kita juga tetap percaya bahwa Dia akan menerangi kondisi suram di tahun 2021 nanti, sehingga kita tetap
dapat berjalan dalam sinar terangnya. Oleh sebab itu, dalam menyongsong dan menjalani tahun 2021 nanti, marilah kita selalu berjalan bersama Yesus, supaya jalan kita diterangi dan hidup kita juga disinari oleh terangnya. Sebagai orang yang telah menerima terang Kristus, kita juga patut memancarkan terang Kristus itu kepada masyarakat sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Yesus sebagai terang dunia telah datang melawat kami dan tinggal bersama kami. Oleh sebab itu, di dalam menyongsong tahun 2021 dan menjalaninya nanti, kami akan berserah kepada Tuhan supaya kami tetap bersama Yesus, dan bersama terang Yesus kami dapat melakukannya dengan baik. Kami mendoakan pemerintah kami Tuhan, supaya mereka juga dapat melakukan tugasnya di dalam terang Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat mengatasi segala kesulitan di negara kami ini. Demi anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.